Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai manajemen strategik. Untuk pembahasan ini kita bagaimana sih cara menerapkan strategik itu di dalam isu-isu manajemen dan operasionalnya. Mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman masih membahas visi misi itu seperti apa, kebijakan yang harus diambil itu seperti apa gitu. Tetapi di sini kita akan berbicara gitu, bagaimana sih cara menerapkan gitu ya, yang sudah kita sepakati atau kita buat di untuk visi misinya, di pokoknya khusus dalam perencanaan gitu ya, bukan implementasi gitu. Tapi pada hari ini kita akan berbicara tentang implementasi. Oke. Mungkin nanti kita akan tujuan gitu ya dari subtema ini, yaitu nanti bagaimana sih cara penerapan strategi itu lebih sulit daripada perumusan strategi gitu. Sebenarnya kalau perumusan strategi itu kan mudah gitu ya. Kita hanya merencanakan gitu ya. Hanya butuh analisis gitu untuk membuat suatu perencanaan gitu. Tetapi kalau penerapan strategi ini itu kita akan berhadapan gitu dengan dengan kondisi yang real di lapangan gitu ya, bukan hanya kalau untuk perumusan kan hanya kita rumuskan untuknya jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa gitu ya. Tapi kalau di pembahasan ini kita akan melihat gitu strategi itu seperti apa, penerapan strategi. Kemudian pentingnya tujuan dan kebijakan tahunan yang membangun komitmen organisasional untuk menerapkan strategi. Mungkin teman-teman sama Pak Amli sudah mempelajari itu ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, itu sudah dijelaskan ya. Allah, Pak. Oke. Kemudian alasan struktur organisasi begitu penting dalam penerapan strategi, nanti kita bahas juga. Kemudian membandingkan dan membedakan rekonstruksi dan rekayasa ulang, hubungan antara produksi operasional, penerapan strategi gitu ya. Nanti jadi sebuah perusahaan dapat secara efektif, nanti berhubungan dengan kompensasi atau gaji, nanti juga kita bahas. Program kepemilikan saham oleh karyawan, ini mungkin nanti bisa kita skip, ini enggak terlalu bukan menjadi sub yang penting gitu di dalam RVS untuk PSDKU. Kemudian cara mengubah budaya organisasi untuk mendukung strategi baru. Jadi nanti ada, kalau di dalam dunia teknologi sekarang kan ini ada namanya itu perubahan gitu ya, ada change management gitu ya. Nanti ada perubahan di dalam struktur organisasi. Apakah orang-orang yang di dalam organisasi tersebut menerima atau menolak gitu? Nanti kita bahas juga ya. Kemudian nanti di sini mungkin Bapak akan tampilkan gitu budaya Meksiko itu seperti apa, budaya Jepang itu seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas gitu. Kemudian langit-langit atau glass ceiling di Amerika Serikat gitu ya. Artinya nanti di sini mungkin sedikit informasi tambahan atau pengetahuan bahwa tenaga pekerja di Amerika itu lebih dominannya didominasi oleh perempuan gitu. Nanti kita ulik semua gitu ya, kita bahas juga semua ya. Oke, yang pertama ini penerapan strategi gitu ya. Jadi teman-teman, oke. Oke. Jadi hakikat penerapan strategi ini yang pertama gini ya. Perumusan strategi yang berhasil itu tidak menjamin penerapan strategi juga berhasil. Artinya apa? Walaupun perumusan kita ini bagus, baik gitu, runtun, terus sistematis gitu, tapi itu tidak menjamin
penerapan yang kita rumuskan tadi di awal itu tidak serta-merta berhasil gitu, baik kita dilaksanakan di suatu organisasi maupun yang akan kita laksanakan di lapangan gitu. Itu belum tentu berhasil gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa sulit gitu. Artinya sulit walaupun yang sudah kita rumuskan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu. Ternyata itu belum tentu berhasil gitu ya. Belum tentu berhasil gitu. Makanya ini penerapan strategi itu selalu lebih sulit daripada melakukan perumusan strategi gitu. Jadi penerapan strategi itu sangat sulit gitu. Mungkin nanti ada penolakan dari karyawan gitu ya. Kemudian mungkin dari faktor lingkungan. Nah itu kalau saya rasa faktor lingkungan sudah dibahas sama Pak Amri itu di manajemen strategik itu, kalau nggak salah itu di pertemuan ketiga itu sudah dibahas itu ya. Analisis lingkungan eksternal internal itu sudah pasti sudah dibahas sama Pak Amri gitu. Jadi gini, artinya apa? Walaupun dengan perumusan strategi yang begitu kompleks, itu belum tentu gitu bisa kita terapkan penerapan strategi yang kita rumuskan tadi di lapangan gitu ya. Baik itu mungkin dari orang-orangnya, dari faktor organisasinya, bahkan budaya itu sangat sangat mempengaruhi juga gitu ya. Nah, ini hakikat dari penerapan strategi gitu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa perumusan strategi itu memang mudah gitu, tetapi kalau penerapan strateginya itu lebih sulit gitu daripada perumusan strategi gitu ya. Itu ingat ya. Nanti kalau ditanya apa sih hakikat gitu ya dari penerapan strategi misalnya perusahaan A atau perusahaan B gitu ya. Jadi teman-teman bisa analisis kasus. Jadi mungkin teman-teman nanti di kasus tersebut bisa teman-teman cari gitu apa-apa saja perusahaan yang sudah dirumuskan oleh perusahaan tersebut, apakah berhasil atau tidaknya gitu. Nanti kan bisa kita lihat gitu apakah penerapan strateginya itu lebih mudah atau lebih sulit gitu ya. Nah, itu nanti ingat ya, ini hakikat penerapan strategi. Oke. Kemudian teman-teman ini ada perbedaannya gitu ya. Perumusan strategi dengan penerapan strategi gitu. Kalau perumusan strategi ini itu memposisikan gitu kekuatan sebelum tindakan. Nah, jadi kalau istilahnya apa ya? Kalau kita merumuskan sesuatu itu, kekuatan kita misalnya ini ya, tahun ini misalnya kekuatan kita tahun ini bisalah untuk 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, tetapi kalau di penerapan strategi belum tentu sesuai yang kita proyeksikan gitu ya. Nah, artinya nanti bisa jadi pas perjalanan organisasinya bisa jadi berubah. Kemudian anggaran yang betul-betul kita siapkan itu bisa jadi habis gitu ya. Itulah bedanya gitu ya. Dilihat dari memposisikan kekuatan gitu ya. Kalau di perumusan strategi itu memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Nah, jadi kekuatan dulu kita buat nih. Kita bagian produksi kekuatan kita seperti ini. Bagian pengembangan seperti ini. Tetapi nyatanya nanti di penerapan strategi itu betul-betul memang harus kita kelola dengan baik gitu. Kalau enggak ya tidak sesuai dengan harapan di dalam perumusan strategi. Itu ingat ya, itu dalam memposisikan kekuatan ya. Kemudian berfokus pada keefektifan dan berfokus pada keefisienan. Kalau di perumusan strategi itu berfokusnya pada keefektifan, kemudian kalau di penerapan strategi itu berfokus pada keefisienan. Teman-teman tahu nggak apa perbedaan efisien dan efektif? Coba dulu. Ini udah semester tinggi masa belum ini ya? Harus tahu itu. Apa itu efektif, apa itu efisien? Coba dulu. Aduh, ada yang coba. Ayo siapa nih? Coba jawab terus. Kita kan saling diskusi gitu ya, feedback gitu.
Bapak lebih suka gitu, nanti sanggah langsung gitu, itu lebih mantap gitu ya. Coba, apa perbedaannya? Saya, Pak. Oke, silakan. Efektif adalah jika Mm-mm. tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Hmm. Sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Betul, betul sekali. Efektif itu gini ya. Artinya eh, tujuan yang kita tetapkan itu sebelumnya itu berhasil, itu disebut dengan efektif gitu. Tetapi kalau efisien ini, bagaimana sih cara kita untuk mencapai suatu tujuan itu dengan waktu yang singkat gitu, dengan biaya kos yang murah gitu. Nah, itu disebut dengan efisien. Oke, bagus ya. Oke, kemudian perumusan strategi tadi siapa ya? Oke ya, Bapak catat ya. Oke, perumusan strategi ada proses intelektualnya. Nah, kemudian kalau penerapan strategi itu proses operasional gitu. Kalau proses intelektual itu di dalam perumusan strategi, artinya kita berbicara pada kemampuan pengetahuan kita gitu ya, intelektual kita yang kita gunakan gitu untuk merumuskan suatu kebijakan gitu. Tetapi kalau di penerapan strategi itu bagaimana sih cara proses operasionalnya? Artinya menjalankan rumusan tersebut bagaimana cara kita mengelolanya gitu. Itu lebih ke proses operasional, artinya lebih ke prosesnya gitu ya. Bukan kepada perumusannya gitu ya. Itu bedanya, itu dilihat dari bentuk perumusan strategi dan penerapan strateginya, dilihat dari proses, saya ingat ya. Kalau perumusan strategi itu lebih ke intelektual, kalau penerapan strategi itu lebih ke operasional. Kemudian perbedaan selanjutnya itu perumusan strategi itu membutuhkan keterampilan intuitif atau intuisi dan analitis yang baik. Intuisi kita mungkin ke depan ini kita bisa menguasai pangsa pasar 80% gitu ya. Dengan analisis seperti ini gitu ya. Tetapi kalau di penerapan strategi itu sendiri itu membutuhkan keterampilan motivasi, dan sebenarnya peran kepemimpinan ini sangat sangat perlu gitu ya. Artinya apa gitu? Misalnya ini suatu kebijakan sudah dibuat, suatu rumusan strategi sudah dibuat, gitu. Kemudian diimplementasikan gitu, baik itu di dalam divisi atau fungsionalnya gitu ya. Kita di dalam struktur organisasi gitu. Tapi ada kalanya gitu, apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai. Apa yang kita proyeksikan tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu di lapangan gitu. Makanya peran pemimpin ini sangat sangat perlu gitu di dalam penerapan strategi. Jadi kalau karyawan kita kok Pak tidak sesuai dengan apa yang kita ini. Jadi seorang pemimpin itu harus benar-benar gitu, harus bisa memotivasi gitu bawahan-bawahannya gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Itu kalau dilihat dari keterampilan gitu ya. Kemudian membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Itu kalau perumusan strategi itu biasanya itu dilakukan gitu oleh para kalangan-kalangan elit gitu di dalam suatu organisasi gitu. Nah, itu kan nanti mungkin yang merumuskannya itu hanya beberapa orang saja gitu ya. Nah, tetapi kalau di penerapan strategi, itu kan antar banyak individu. Jadi nanti banyak gitu ya. Banyak yang kalau di penerapan strategi itu kita akan bertemu dengan banyak orang gitu, akan berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Mungkin kalau di perumusan strategi hanya beberapa orang saja gitu ya. Ya misalnya ada pimpinan, direkturnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bedanya ya perumusan strategi dan penerapan strategi itu. Baik dilihat dari kekuatan, kefokusannya, prosesnya, keterampilannya, dan koordinasinya gitu ya. Itu tolong tolong diingat-ingat ya. Kemudian
Nah, ini ada catatan sedikit bahwa konsep dan alat perumusan strategi itu tidak banyak berbeda dengan organisasi kecil, besar, laba maupun nirlaba sekalian gitu ya, perusahaan manufaktur, jasa, pemerintahan. Jadi walaupun usahanya kecil atau organisasinya kecil, itu sama saja gitu ya dengan perumusan strategi dengan organisasi besar misalnya. Misalnya koperasi tawar dingin, nah itu rumusan masalahnya atau ininya hampir sama saja gitu ya dengan perusahaan Astra dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Step by stepnya untuk perumusan strateginya itu hampir sama saja gitu. Perusahaan kecil dengan perusahaan besar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya penerapan strategi itu secara substansial itu berbeda. Nah, seperti pemasaran, lokasi baru, fasilitas, karyawan, harga, keuangan, reward, nah ini bonus gitu ya, prosedur, promosi, pelatihan, dan informasi. Kenapa ini dikatakan berbeda gitu ya? Misalnya, ini mungkin sudah Bapak jelaskan juga dulu di mata kuliah UMKM gitu ya. Misalnya seseorang itu, misalnya di Kecamatan Blangkejeren itu, kalau misalkan ya, produk herbal itu kurang laku di sana gitu, misalnya kurang laku akibat mungkin banyak praktek-praktek dokter di sana gitu. Sedangkan misalnya di Kota Panjang atau di Rikit Gaib itu kan untuk praktek dokter tidak ada. Mungkin di Rikit Gaib dan Kota Panjang itu produk herbal itu bisa kita jual gitu. Nah, itulah beda dilihat dari pemasarannya atau lokasi ya. Nah, ini sangat menentukan juga kalau penerapan strategi gitu. Kemudian fasilitas, nah ini sudah pasti ya. Kalau fasilitas kita sudah canggih dan sebagainya itu kan otomatis itu bisa membantu penerapan strategi kita gitu. Tapi kalau penerapan strategi kita masih bisa dikatakan masih manual, masih mencatat, masih dan sebagainya gitu, itu bisa jadi penerapan strategi itu terhambat gitu ya. Dan karyawan, harga, keuangan, reward, bonusnya. Bonus juga ini bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu ya keberhasilan suatu organisasi apabila karyawan-karyawan mereka ini misalnya sering mendapatkan bonus atau berlibur ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Nah, itu otomatis motivasi kerjanya itu sangat tinggi gitu. Nah, sehingga ini berdampak gitu ya pada pada tujuan organisasi gitu atau goalnya itu organisasi bisa dicapai dengan cepat gitu ya. Oke. Nah, kemudian perspektif manajemen gitu ya. Jadi kalau perspektif manajemen ini artinya apa? Sejauh mungkin ini harus dilibatkan gitu ya, harus dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan gitu. Jadi manajemen jadi manajer ya, ini salah juga nih ya, manajer divisional dan manajer fungsional itu dalam membuat suatu kebijakan itu seharusnya itu harus diikutkan gitu, harus diikutkan di dalam merumuskan suatu perumusan kebijakan. Kenapa gitu? Mungkin kalau di dalam suatu organisasi hanya melibatkan hanya beberapa orang saja, itu setelah dilimpahkan nanti dari atasan ke manajer divisinya atau manajer fungsionalnya itu akan berbeda gitu ya. Itu pasti akan berbeda. Rumusan yang sudah disepakati di lini-lini misalnya kalau petinggi-petinggi pentingnya di dalam suatu organisasi itu akan berbeda gitu. Nah, setelah sampai ke manajer divisi atau fungsional. Makanya dalam suatu ini ya, diingat ya, di dalam suatu perusahaan untuk mencapai goal yang baik atau tujuan yang tepat atau profit yang tinggi itu di dalam membuat suatu kebijakan itu seharusnya ya, ingat ya, seharusnya manajer divisi dan manajer fungsional itu harus diikutkan dalam merumuskan suatu perumusan kebijakan sehingga mereka ini bisa menerapkan sebaik mungkin terhadap karyawan-karyawan atau bawahan-bawahannya. Itu ingat ya.
dilihat dari perspektif manajemennya. Ingat ya, artinya tadi bahwa ini perlu kita ikutkan dalam merumuskan suatu kebijakan, manajer divisi maupun manajer fungsional, sehingga nanti mereka bisa mengetahui atau bisa memahami perumusan strategi yang akan kita laksanakan di dalam suatu perusahaan. Oke, itu perspektif manajemennya ya. Kemudian di dalam perspektif manajemen, ini yang akan kita bahas teman-teman, intinya ya, ini fokusnya itu ya. Nanti ada penetapan tujuan tahunan. Jadi seperti apa, kemudian pembuatan kebijakannya seperti apa, alokasi sumber dayanya, kita mengalokasikan orang-orang di dalam organisasi kita itu seperti apa, kemudian perubahan struktur organisasi yang ada gitu. Kadang-kadang organisasi kita flat atau organisasinya tidak banyak divisinya, mungkin hanya ketua sama wakil terus karyawan gitu ya. Tetapi kalau kita ubah, ada ketua atau direktur, CEO bidang ini, HRD, divisi-divisi ini, itu kan besar itu ya, struktur organisasinya. Itu juga nanti akan kita bahas di dalam pembahasan ini. Dan perbaikan program dan penghargaan dan insentif, kompensasi ini setiap pembahasan masuk itu kalau di dalam proses manajemen, kemudian pengembangan SDM. Jadi teman-teman ini saya tanya dulu nih. Berarti teman-teman udah ke konsentrasi ya? Iya. Sudah, Pak. Pak. Oke, Oke, berarti teman-teman ini konsentrasinya manajemen SDM berarti ya? Betul, Pak. Ini mata kuliah wajib tapi nggak konsentrasi, Pak. Oke ya. Oke. Maka ini punya pembahasannya lebih khusus gitu ya. Iya, Pak. Kayak apa kan, Pak? SDM jadinya. Iya. Makanya Bapak tanya tadi ya, apakah ini SDM atau pemasaran gitu ya. Kalau Kami pemasaran, kebanyakan pemasaran sini, Pak. Oke, lebih ke bisnis ya. Oke, bagus tuh. Oke. Yang pertama ini tujuan tahunan atau annual objektif dalam penerapan strategi. Jadi di dalam tujuan tahun ini landasan untuk alokasi sumber daya gitu. Jadi betul-betul seorang manajer atau pimpinan di dalam perusahaan itu betul-betul gitu harus melihat kemampuan alokasi sumber dayanya gitu ya. Apakah mungkin orang-orang yang direkrutmen ini apakah nanti bisa melaksanakan tugasnya di posisi ini gitu ya. Itu seorang pimpinan itu harus betul-betul gitu melihat tujuan tahunannya gitu ya. Jadi landasan untuk mengalokasikan sumber daya gitu ya. Kemudian menerapkan mekanisme untuk mengevaluasi manajer. Jadi di dalam perusahaan itu biasanya misalnya ada subbagnya ya, atau sub bagian umumnya gitu ya. Walaupun ini CEO-nya ada, tapi akan misalnya CEO-nya ada nih, terus ada divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut itu ada nanti ketua gitu atau kepala subbagiannya gitu ya. Itu yang akan mengevaluasi gitu. Hasil evaluasi anggota tersebut akan dilimpahkan ke manajer gitu. Jadi nanti bisa cepat kita mengetahui gitu apakah ada permasalahan di bagian divisi produksi atau tidak gitu ya. Oke. Dan merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, oke, ini sudah pasti ya karena dilihat tadi dengan adanya penerapan dari dari manajer ke bagian tadi itu kan cepat kita bisa mengetahui atau memonitor keadaan perusahaan gitu ya. Dan menetapkan prioritas organisasi divisional dan departemental. Nah, jadi di sini ada skala prioritas. Ini teman-teman pasti pernah dengar juga itu. Kalau jangka panjangnya apa? Nah, kan ada tuh jangka panjangnya skala prioritasnya apa, jangka pendeknya skala prioritasnya apa, jangka menengahnya skala prioritasnya apa. Nah itu lebih
ini disebut dengan tujuan tahunan gitu ya. Itu lebih ke fokusnya. Itu ingat ya. Ada 4 tadi, landasannya, mekanismenya, instrumennya yang digunakan, kemudian menetapkan skala prioritas gitu ya. Oke. Kemudian, oke. Ini fungsi tujuan tahunan gitu ya. Jadi tujuan tahunan ini ada berapa nih? Ada 6 fungsi. Yang pertama itu sebagai pedoman tindakan. Nah, itu tujuan tahunan ini kan kalau misalnya tujuan jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Jadi itu bisa kita ikuti gitu, bisa kita ikuti. Nah, nanti pertanyaan itu, Pak, apakah nanti di dalam perumusan masalahnya itu sudah kita jadikan pedoman, tapi tiba-tiba gitu, tiba-tiba di dalam apa namanya, di dalam kondisi di lapangan itu harus kita ubah. Nah, itu apakah bisa gitu? Nah, itu bisa. Nah, itu bisa karena ini tujuannya untuk otomatis untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, makanya itu pedoman tindakan itu sangat perlu di dalam tujuan tahunan. Kemudian bagaimana sih cara mengarahkan, menyalurkan upaya dan aktivitas para anggota organisasi. Kemudian yang kedua, sumber legitimasi disebut suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para stakeholder. Stakeholder ini artinya pengambil kebijakan ya. Ini ingat ya, stakeholder itu artinya pengambil kebijakan. Jadi ada sumber legitimasi dari stakeholder gitu. Artinya apa? Nanti stakeholder ini atau pengambil kebijakan ini suatu saat bisa gitu ya, bisa langsung melihat ke lapangan dan langsung memprotes atau mengevaluasi gitu. Nah, ini adalah fungsi dari tujuan tahunan gitu, dari sumber legitimasinya gitu. Kemudian menjadi standar kerja, menjadi standar kinerja itu tadi. Nah, tujuan tahunannya apa, tujuan jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa, itu kan bisa kita jadikan gitu standar kerja kita gitu ya. Kemudian sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Nah, sumber motivasi ini artinya apa? Di dalam perumusan masalah tersebut nanti kan sudah ada itu ya, bahwa pada jangka panjang ini capaian kita ini harus terselesaikan gitu ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi para karyawan-karyawan gitu untuk mencapai tujuan jangka menengahnya gitu ya. Misalkan itu ya. Itu dari sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Kemudian memberi insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Nah, ini sebenarnya salah satu gitu ya. Kompensasi itu sangat penting gitu di dalam suatu organisasi gitu. Orang itu mungkin teman-teman belum paham gitu mungkin ya. Ini saya rasa sudah paham juga gitu. Bahwa rata-rata orientasi orang itu bekerja otomatis untuk mencari penghidupan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Nah, otomatis itu kan kita sangat memerlukan insentif gitu atau bonus gitu ya. Sehingga dengan bonus tersebut kita bisa bekerja dengan tenang karena dapur di rumah itu bisa mengepul gitu ya. Artinya apa? Kalau kita tidak punya orang rumah kita misalnya atau kita sudah berumah tangga, tapi kita tidak bisa membiayai itu atau lain sebagainya, itu otomatis kinerja kita juga akan tetap akan merosot gitu. Tidak motivasi kita itu tidak tinggi gitu karena mungkin gaji kita kecil gitu. Nah, itu kan otomatis motivasi kita itu akan rendah gitu ya. Kemudian landasan bagi rancangan organisasional. Nah, ini 7 tahun ini sebagai landasan atau dasar gitu. Dasar untuk kita untuk menerapkan strategi gitu ya. Oke. Kemudian karakteristik tujuan tahunan ini harus terukur ya, betul tadi, konsisten, rasional. Nah, rasional artinya di sini masuk akal gitu. Masuk akal artinya apa ya? Memang dengan keadaan keuangan organisasi seperti ini bisa nggak mencapai nanti tujuan organisasi tersebut? Mungkin kalau terlalu tinggi gitu, nah itu kan misalnya harus menguasai pangsa pasar di Kabupaten Gailues gitu. Itu otomatis mungkin pada butuh beberapa tahun gitu ya. Tetapi kalau misalnya di perumusan strateginya mungkin dalam 1 tahun kita harus menguasai pangsa pasar itu
bisa jadi itu tidak bisa kita laksanakan atau tidak mungkin. Tapi kalau butuh beberapa tahun itu bisa jadi kita sesuai dengan perumusan strategi kita. Kemudian kompetitif. Nah, kompetitif ini perlu. Kenapa? Karena kalau kita memiliki pesaing kita, itu inovasi kita atau motivasi kita itu akan terarah itu dan akan meningkat gitu ya. Dan transparansi dan akuntabilitas, oke. Kemudian mencakup kuantitas dan kualitas, biaya dan waktu dan diverifikasi. Itu kita lihat juga kualitasnya seperti apa, biayanya, waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan itu berapa bulan gitu ya. Itu kan harus kita lihat juga itu di tujuan tahunan gitu ya. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai karyawan dan manajer. Artinya ini harus disesuaikan dengan kemampuan alokasi sumber daya kita gitu ya. Kalau sumber daya kita misalnya kemampuannya hanya sebatas bisa misalnya mengirim barang, nah itu jangan dikasih tugas gitu. Harus mempromosikan barang dan sebagainya gitu. Itu kan terlalu berat bagi dia ya. Tapi kalau memang nilainya atau kemampuannya hanya bisa misalnya hanya mengirim barang saja ya, itu kita kasih. Jangan lebih gitu ya. Supaya apa gitu? Bahkan ini kadang-kadang organisasi itu bisa dikatakan apa ya? Terlalu tinggi ininya ya, terlalu tinggi gitu motivasinya. Itu juga tidak bagus. Artinya apa? Jangan memaksakan gitu ya. Dengan kemampuan alokasi sumber daya kita yang kecil, yang sedikit, ya, kita harus mencapai keuntungan yang besar. Itu tidak mungkin juga gitu ya. Nah, itu disebut dengan harus sesuai dengan nilai-nilai karyawan dan manajer gitu ya. Oke. Kemudian kebijakan. Nah, ini kebijakan ya. Kalau kebijakan di sini artinya apa? Instrumen penerapan strategi ya. Jadi gini ya. Kebijakan di sini maksudnya gini. Ini berguna gitu ya untuk mengatasi masalah yang terjadi gitu secara berulang dan panduan dalam implementasi strategi dalam kegiatan operasional harian gitu. Jadi artinya apa gitu? Di dalam kebijakannya itu kita harus bisa mengatasi. Kita membuat suatu kebijakan itu bukan tidak kita membuat kebijakan ini, tapi tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang tahun-tahun lalu dan sebagainya gitu. Jadi dengan kita membuat kebijakan itu otomatis masalah-masalah yang tahun lalu itu tidak akan terulang lagi di tahun sekarang karena kita berpatokan atau berpedoman pada perumusan strategi yang lalu atau hasil dari perumusan strategi yang lalu. Makanya dengan membuat dalam membuat kebijakan itu betul-betul gitu ya. Betul-betul kita harus mengacu pada pedoman atau metodenya seperti apa yang kita gunakan, prosedur, bentuknya gitu ya. Dan praktek administrasi secara spesifik gitu ya, yang digunakan untuk menetapkan atau mendorong upaya untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi kita membuat istilahnya gini ya, kita membuat suatu kebijakan itu betul-betul memang ada manfaatnya gitu ya. Jangan hanya sebatas tulisan saja gitu ya. Tetapi kalau tidak ada aksennya itu hampir sama saja dengan nol gitu ya. Dan catatan bahwa dapat melakukan untuk semua divisi dan departemen atau hanya satu departemen. Jadi kebijakan itu harus ditulis dalam bentuk tulisan. Artinya apa nanti fungsinya ke depannya, misalnya kalau kita membuat suatu kebijakan itu bisa kita lihat gitu. Kebijakan yang saya buat kemarin tahun lalu ini tidak berhasil gitu ya. Tidak bisa menumbuhkan profit itu di dalam organisasi saya. Ini kan bisa menjadi salah satu landasan kita nanti untuk untuk membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh kebijakannya menawarkan lokakarya, seminar, pelatihan itu. Kemudian kalau merekrut SDM misalnya, kalau SDM-nya kalau melakukan rekrutmen biasanya di perusahaan itu mungkin hanya melalui media cetak. Sekarang ini kan bisa kita buat gitu ya. Kita langsung datang ke kampus. Kalau di Unsia itu kan ada namanya
development center gitu kan. Nanti perusahaan-perusahaan itu akan langsung ke kampus dengan membuka misalnya job fair. Itu kan itu bisa menjadi salah satu kebijakan kampus juga, kebijakan perusahaan juga gitu ya, untuk merekrut SDM-nya melalui kampus gitu. Itu contohnya ya. Kemudian mempromosikan karyawan berdasarkan pencapaian atau senioritas gitu ya. Ini karyawan, kalau karyawannya bagus, kinerjanya bagus, itu kan otomatis bisa kita promosikan ke depannya untuk misalnya menjadi ketua bagian atau menjadi ketua divisi gitu kan. Kemudian memberi reward karyawan. Ini bonus gitu ya, atau hadiah gitu ya. Ini kebijakannya, misalnya kita buat kebijakan gitu. Bagi karyawan yang berhasil menyelesaikan laporan tercepat, misalnya per triwulan, itu akan mendapat bonus gitu ya. Itu kan lumayan ya. Otomatis itu bisa memotivasi karyawan gitu ya. Saya harus mendapatkan reward gitu. Itu disebut dengan memberikan reward karyawan, atau ini contoh dari sebuah kebijakan gitu ya. Mendelegasikan wewenang, itu mungkin dari direktur ke CEO-nya. Menetapkan stok persediaan, itu kita kalau di dalam perusahaan manufacturing misalnya, atau di bagian produksi, itu kan harus betul-betul gitu ya, stok itu harus dijaga, jangan sampai nggak ada gitu ya. Nanti pelanggan kita akan lari ke perusahaan lain gitu ya. Menetapkan standar produksi, mutu produk, ini sangat perlu. Itu di dalam buat kebijakan sangat perlu itu. Mutu produk kita itu betul-betul memang tinggi, high class, tetapi dengan biaya yang rendah gitu ya. Dengan biaya kos yang murah gitu. Itu otomatis ini bisa mencapai, bisa mengurangi biaya gitu ya. Kalau walaupun produk kita ini misalnya biaya kosnya rendah tetapi mutunya baik gitu ya, sama saja dengan biaya-biaya sama-sama dengan produk-produk yang di luar sana dengan biaya atau pembuatan kos yang tinggi gitu ya. Oke, membeli atau menyewa atau meminjam peralatan, itu kebijakan dan lain sebagainya ya. Dan oke, coba ini teman-teman perhatikan dulu, ini kebijakan tadi ya. Misalnya ini strategi perusahaan, coba tolong diperhatikan. Untuk memenuhi tujuan pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan, itu kebijakan yang mendukung, kita buat kebijakannya. Jangan nanti kita buat kebijakan bukan seperti ini gitu ya. Semua toko dibuka dari pukul 8 sampai 20 malam gitu ya. Senin sampai Jumat. Itu kan kebijakan itu untuk memenuhi tujuan pertumbuhan penjualan. Misalnya kalau kita buka toko kita jam 8 sampai jam 10, itu pertumbuhan penjualannya berapa cuman gitu ya. Tetapi kalau kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu otomatis pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan itu akan lebih tinggi gitu ya. Itu contohnya ya. Ini contoh kebijakannya ya. Nanti mungkin kalau misalnya soal UAS gitu, ini misalnya soal UAS misalnya kan gitu ya. Ada kasus ya. Misalnya nanti Bapak tanya gitu, kenapa kebijakan seperti apa yang dibuat di perusahaan tersebut, tiba-tiba kok perusahaan mereka bisa bangkrut gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat juga tuh, misalnya kalau bidang perusahaannya misalnya, atau bidang penjualan misalnya, itu tokonya hanya buka dari jam 8 sampai jam 9 gitu. Itu kan tingkat penjualannya itu sangat kecil atau sedikit gitu ya. Tapi kalau kita buka toko kita dari jam 8 sampai jam 8 malam, itu otomatis pertumbuhan penjualan itu sangat tinggi gitu ya. Kemudian semua toko harus menyerahkan laporan data pengendalian bulanan. Jadi nanti kalau toko kita banyak, misalnya kalau toko kita banyak, dengan membuat kebijakan itu harus menyerahkan laporan data pengendalian bulanan. Misalnya bulan ini apa saja yang sudah terjual, apa saja yang sudah habis, atau apa yang kita butuhkan gitu. Itu kan perlu gitu ya. Kan perlu kita di dalam strategi perusahaan penjualan itu. Dan semua toko harus mendukung iklan perusahaan dengan kontribusi 5% dari total pendapatan. Nanti dari total pendapatan tersebut itu 5% digunakan gitu untuk biaya promosi, baik itu secara iklan di televisi,
media cetak gitu dan sebagainya gitu. Itu perlu juga kan. Nah, itu untuk pertumbuhan penjualan gitu. Kemudian semua toko harus mengikuti penetapan seragam harga yang ditetapkan dalam buku panduan perusahaan gitu. Jadi ada harganya gitu ya. Jangan nanti harga di kita belinya 8.000, harga kita jual 7.000 itu kan buntung kita ya. Bukan untung gitu ya. Dan kalau dilihat dari tujuan divisi, ya ini contoh kebijakannya gini ya. Meningkatkan pendapatan divisi dari 10 juta di tahun 2007 menjadi 15 juta di tahun 2008. Itu ada peningkatan 5 juta. Jadi kebijakan yang mendukung itu bisa kita buat. Yang pertama, terhitung mulai 1 Januari, misalkan nih, setiap divisi tenaga penjualan harus melapor aktivitas mingguan. Nah, jumlah kunjungannya berapa, total jarak yang ditempuh, misalnya dalam penjualannya seperti apa gitu ya, jumlah pelanggan baru itu berapa gitu. Nah, itu kan bisa kebijakan yang kita buat gitu untuk mendapatkan meningkatkan pendapatan divisi gitu ya. Nah, dan misalnya gini, terhitung mulai 1 Januari 2008, divisi ini akan mengembalikan 5% dari pendapatan kontrak kepada karyawan dalam bentuk bonus hari raya atau tahun baru misalnya. Nah, ini kan kebijakan juga ya. Nanti ada THR-nya gitu ya. Akan ada THR-nya gitu ya. Jadi bonus ini akan akan dipotong sedikit sebanyak 5% untuk tujuannya untuk pendapatan peningkatan divisi gitu ya. Ini dia ada tujuan divisi. Oke, tadi ya strategi perusahaan penjualan, tujuan divisi perusahaan ya. Kemudian kalau kita dari misalnya di tujuan departemen produksi misalnya ya. Ini meningkatkan produksi dari 2.000 unit 20.000 unit pada tahun 2007 menjadi 30.000 unit pada tahun 2008. Ini kebijakan apa yang perlu kita buat? Oke, kita coba kita baca ya. Terhitung mulai Januari 2008, karyawan mempunyai pilihan untuk bekerja lembur hingga 20 jam per minggu. Jadi kalau 20 jam per minggu itu otomatis gitu ya, produksinya pasti banyak gitu ya. Kemudian terhitung mulai Januari 2008, karyawan tidak pernah absen dalam kurun waktu setahun akan diberi imbalan $100. Oh, ini tinggi nih. Nah, otomatis nanti orang-orang itu di bagian produksi akan betul-betul bekerja dengan sebaik mungkin gitu ya. Dengan tujuan saya ingin harus dapat gitu ya imbalan atau hadiah atau bonus gitu sebanyak $100 gitu ya. Kemudian terhitung mulai Januari 2008 peralatan baru harus dibeli, kredit bukan dibeli secara tunai. Oke, ini teman-teman bisa juga baca yang 1, 2 atau 3 giliran sip kerja gitu ya. Oke. Itu contohnya ya, contoh kebijakan gitu ya. Contoh kebijakan di dalam departemen produksi. Kemudian alokasi sumber daya atau resource allocation gitu. Jadi alokasi sumber daya ini sebenarnya merupakan aktivitas utama gitu ya dalam penerapan manajemen strategi dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Nah, jadi kalau skala prioritasnya ada di tahun atau atau di laporan tahunan tadi, tujuan tahunan tadi itu misalnya orang-orang pada jangka pendek ini berapa yang bisa kita alokasikan kekuatannya, misalnya kekuatan alokasi sumber daya kita gitu. Jangka menengah berapa, jangka panjang berapa. Itulah perlunya alokasi sumber daya gitu. Jangan misalnya 7 orang harus ke bidang ini, 2 orang harus ke sana gitu. Itu kan ini juga ya, makanya betul-betul memang harus betul-betul kita alokasikan gitu sumber daya kita yang ada dengan atau kemampuan atau kualifikasi yang mereka miliki gitu ya. Kemudian semua organisasi itu mempunyai gitu ya setidaknya 4 jenis sumber daya gitu ya. Ada sumber daya keuangan, itu otomatis masalah gaji dan sebagainya. Kemudian sumber daya fisik itu mungkin dari fisik gedungnya atau lingkungannya gitu, atau hal-hal yang bisa
meningkatkan produktivitas alokasi sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian sumber daya teknologi gitu ya. Apalagi sekarang ini kan teknologi itu sangat canggih, itu bisa dibuat itu atau bisa dilaksanakan di dalam perusahaan gitu ya. Kemudian ada feedbacknya juga di sini, mungkin alokasi sumber daya itu nanti ada perlindungan yang berlebihan terhadap sumber daya. Jadi gini ya, perusahaan-perusahaan yang tinggi itu, yang besar itu akan menjaga sekali gitu karyawan-karyawan yang betul-betul memiliki kompeten yang sangat bagus, sangat tinggi, itu akan betul-betul dijaga gitu ya. Bahkan mengenai sakitnya juga akan dijaga gitu ya. Nah, itu kalau organisasi besar gitu ya, dengan tujuan orientednya itu memang profit yang tinggi gitu ya. Itu orang-orang yang bekerja di sana itu harus betul-betul dijaga semua gitu ya. Mungkin bahkan itu ada ceritanya gitu, kalau di Amerika itu di Amerika gitu ya, ada perusahaan itu karyawan-karyawannya bahkan dibuatkan list gizi tambahan gitu atau gizi makanannya gitu ya, supaya mereka tidak sakit gitu ya, supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal gitu. Itu kan salah satu strategi juga gitu ya, supaya karyawan kita tetap masuk sehingga kita tidak rugi gitu ya. Dan penekanan terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek gitu ya. Itu kadang kalau jangka pendek itu mungkin membutuhkan biaya yang besar gitu ya, karena skala prioritasnya sempit atau cepat gitu ya, kan butuh banyak uang gitu. Tapi kalau jangka panjang itu kan nanti kan bisa dicari gitu di dalam perjalanan penerapan strateginya gitu ya. Dan sasaran strategi yang kurang jelas, nah, ini sangat berpengaruh terhadap sumber dayanya dan keengganan mengambil risiko. Nah, ini jadi gini ya, perusahaan itu misalnya orang kalau tidak bisa mengambil risiko itu kehidupannya itu akan flat gitu ya, maksudnya tidak ada peningkatan gitu ya. Tapi kalau orang misalnya memiliki sifat gitu, cepat mengambil risiko atau itu otomatis dia itu akan selalu selalu bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, dengan kemampuannya mengambil risiko gitu. Misalnya gini, kalau kita kita akan mencoba berjualan gitu ya. Kita akan mencoba berjualan dengan modal misalnya 10 juta, tetapi dengan modal nekat kita ambil risiko. Risikonya apa? Kita meminjam uang ke bank gitu, supaya untuk pengembangan usaha. Nah, itu kan risiko yang kita ambil, besar risikonya yang kita ambil. Tiba-tiba nanti perusahaan kita tidak jalan ya, itu kan harus kita bangkrut. Di samping itu kita harus mengembalikan uang yang kita pinjam dari bank tadi. Nah, itu kan perlunya alokasi sumber daya yang betul-betul memang diperlukan di dalam perusahaan. Dan kurangnya pengetahuan itu, kalau sumber dayanya tidak memiliki pengetahuan yang tinggi dan cukup, itu otomatis nanti akan berdampak pada organisasinya gitu ya. Kemudian ini mengelola konflik ini ya. Mengelola konflik ini sangat perlu juga. Kenapa dikatakan sangat perlu gitu? Kadang-kadang dengan kebijakan baru atau bahkan pimpinan baru gitu, itu bisa menjadi momok gitu untuk menimbulkan konflik itu di dalam perusahaan gitu. Apa sih yang disebut dengan konflik gitu ya? Jadi konflik ini definisikan bahwa sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai sesuatu atau beberapa isu atau masalah. Ini disebut dengan konflik gitu. Jadi artinya apa? Setiap individu memiliki ekspektasi dan persepsi berbeda-beda kan. Orang itu maksudnya watak-watak orang tersebut tuh berbeda-beda gitu di dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Makanya betul-betul harus kita pahami supaya mereka bisa bekerja dengan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian
perselisihan antara manajer lini atau supervisor dan product manager. Jadi gini ya, di dalam perusahaan itu ada namanya HRD gitu ya. Di HRD ini Human Resource Development-nya itu kalau ada permasalahan antara karyawan dengan karyawan lain itu yang bertugas menangani atau menengahi, misalnya ada konflik, itu tugas dari seorang HRD tadi gitu ya. Ini yang disebut dengan manajemen konflik gitu. Jadi artinya gini ya, konflik itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan gitu di dalam suatu organisasi itu. Tetapi bagaimana sih cara kita untuk mengelola konflik tersebut itu supaya tidak menjadi rugi, tetapi bisa menjadi mencari keuntungan gitu ya. Nah, itu konflik ini ternyata bisa kita olah gitu ya, bisa kita olah gitu ya. Jangan merugikan gitu, tapi bisa jadi itu bisa mendapat keuntungan gitu dengan adanya konflik gitu. Dan beberapa pendekatan untuk mengelola menyelesaikan konflik itu dapat dikelompokkan menjadi 3 penghindaran gitu ya. Artinya 3 pendekatan lah gitu ya. Oke, ini ada ya. Yang pertama, tadi penghindaran ya. Ini mengabaikan persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Nah, ini bahaya sebenarnya. Kalau di dalam perusahaan kita abaikan seperti ini, ada konflik, itu sangat berbahaya, itu akan berdampak pada perusahaan kita. Karena itu misalnya kita kasih tugas ke A, tetapi dia tidak ini ya, ada konflik dengan yang si B gitu. Tetapi kita buat dia dalam satu divisi gitu atau dalam satu kelompok kerja, itu otomatis tujuan kita itu tidak akan bisa berhasil karena mereka yang kita tugaskan tadi berkonflik gitu. Inilah tujuan dari tugas dari HRD gitu ya, untuk menengahi permasalahan tersebut gitu. Dan yang kedua, diffusi atau diffusion, ini sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antara pihak yang berkonflik, tapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama, berkompromi, mengikuti aturan, meminta bantuan dan daya tinggi yang lebih tinggi gitu ya. Itu diffusi gitu ya. Nah, jadi mereka itu tidak mau gitu ya. Ada konflik ya, tapi dia lebih menekankan kesamaan, kepentingan bersama, kompromi gitu ya. Kemudian konfrontasi. Nah, ini pertukaran anggota pihak yang berkonflik sehingga masing-masing dapat memberikan apresiasi mengenai sudut pandang lain, malah berdua menyelesaikan konflik di antara mereka. Jadi kalau konfrontasi ini artinya di sini sudah ada penengah gitu ya. Sudah ada penengah dari pihak ketiga sehingga konflik-konflik yang ada di dalam perusahaan itu bisa diselesaikan. Kemudian, nah ini perlu juga nih, mencocokkan struktur dengan strategi gitu ya. Kadang-kadang gini ya, strategi yang kita terapkan atau yang baru kita rumuskan itu belum tentu sesuai dengan kondisi organisasi kita atau kondisi budaya kita gitu ya. Kondisi budaya organisasi kita itu belum tentu gitu ya. Itu baik itu dilihat dari persoalan administratif, kemudian kinerja. Apakah dengan kebijakan ini, apakah kinerja organisasi itu bisa meningkat atau menurun gitu ya? Itu bisa jadi menurun gitu ya dengan strategi baru gitu. Dan sebuah struktur dan organisasi yang baru ditetapkan itu ini juga gitu. Kalau struktur kita biasanya hanya sedikit, tidak banyak gitu, tetapi kalau kita buat kebijakan barunya dengan membuat struktur baru yang sangat besar, itu otomatis nanti ada ketimpangan juga gitu di dalam perusahaan gitu ya. Baik, sehingga nanti itu akan berdampak apakah kinerja organisasi itu bisa membaik atau bisa menurun gitu ya. Itu dia dari mencocokkan struktur dengan strategi gitu ya. Dia dari faktor internal dan eksternalnya gitu ya. Jadi teman-teman, perubahan strategi ini seringkali gitu ya mengibatkan perubahan struktur organisasi karena ada 2 alasan gitu ya. Yang pertama gini sebenarnya ya,
Struktur organisasi itu sebagian besar menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi di dalam organisasi itu sudah ada bagian-bagiannya gitu ya. Apa-apa saja yang diperlukan mereka, apa-apa saja yang akan dikerjakan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua itu struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya. Nah, ini kalau sumber dayanya kecil itu otomatis kita tidak perlu gitu membuat struktur organisasi yang besar gitu ya. Cukup hanya organisasi seperti PET saja gitu ya. Oke. Kemudian gejala struktur organisasi yang tidak efektif. Ini yang struktur organisasi tidak efektif gitu. Terlalu banyak tingkatan manajemen itu. Itu kalau di organisasinya organisasi besar oke lah gitu. Kalau tingkatan manajemennya banyak itu. Tapi kalau organisasinya kecil dengan tingkatan manajemen yang banyak itu otomatis itu tidak akan efektif gitu ya. Efektif gitu ya. Kemudian terlalu banyak rapat yang diikuti oleh banyak peserta. Ini kalau sering melakukan hanya rapat dan tidak ada action, itu otomatis itu tidak baik juga itu terhadap struktur organisasi gitu ya. Kemudian terlalu banyak perhatian untuk menyelesaikan konflik antar departemen. Nah, itu kalau antar departemen itu kan nggak terlalu nggak terlalu krusial, tetapi kalau antar pribadi itu sangat krusial juga gitu ya. Kemudian terlalu luas rentang kendali. Nah, rentang kendalinya artinya tadi terlalu besar strukturnya gitu ya. Itu juga tidak bagus dilihat berdasarkan struktur organisasinya gitu ya. Batas jumlah bawahan yang dapat dipimpin dan dikendalikan efektif oleh seseorang atau manajer gitu ya. Kemudian terlalu banyak tujuan yang tidak dapat dicapai gitu. Itu kalau kita buat kebijakannya, perumusannya banyak, tetapi tidak banyak yang kita capai gitu ya. Itu kan itu salah satu gejala gitu ya, struktur organisasi yang tidak sehat juga gitu ya. Oke. Kemudian ini teman-teman ada struktur organisasinya. Struktur fungsional, desentralisasi. Kemudian ini mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti produksi, operasi, pemasaran, keuangan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa ya. Struktur fungsional ya. Kemudian ya Pak. Oke. Struktur divisional. Nah, ini teman-teman juga ini lebih ini ya. Mengelola atau menjalankan berbagai produk dan jasa itu di pasar berdasarkan wilayah geografisnya gitu ya. Berdasarkan geografisnya. Kemudian produk atau jasa, konsumen, proses secara terpusat maupun di setiap divisi yang terpisah gitu ya. Ini teman-teman juga bisa baca. Ini sebenarnya kayaknya sudah saya jelaskan juga itu ya. Entah di mata kuliah UMKM atau apa lupa Bapak. Ada kelebihannya, ada kelemahannya itu. Kemudian struktur unit. Nah, ini teman-teman bisa baca juga. Struktur matriks. Nah, oke, coba ini sedikit ya. Mengembangkan bagian organisasi gitu ya. Jadi sebenarnya itu gunakanlah istilah CEO untuk orang yang ada di eksekutif bisnis fungsional yang skala menengah hingga besar. Jadi kalau perusahaan itu yang sudah skala menengahnya itu bisa dibuat namanya itu notaris atau apa itu ya, notulennya ya, maaf sorry, notulennya itu bisa kita ganti bukan pimpinan gitu ya, tapi CEO gitu ya, atau bukan manajer itu tapi CEO gitu ya. Kemudian di bawah CEO ada COO, Chief Operation Officer, dan para eksekutif bisnis fungsional, sedangkan di bawah CEO ada direktur divisi gitu ya. Jadi di sini ada runtun sehingga nanti teman-teman harus hindari juga itu, hindari mendatangkan satu orang untuk melapor kepada
lebih dari satu orang di rantai komando di atasnya. Gitu. Kalau kita divisinya divisi 1, misalnya kita mau lapor, tapi kita lapor melapor ke CEO, melapor ke HRM, melapor ke RND gitu ya. Itu kan terlalu ini ya. Artinya keluhan kita itu tidak bisa langsung diproses gitu, atau bisa tidak langsung direspon gitu oleh pimpinan gitu ya. Kemudian pertimbangan penting itu dalam menciptakan struktur organisasi terkait divisi berdasarkan geografi, konsumen, produk atau proses agar efektif gitu ya. Oke, itu mengembangkan organisasi. Kemudian, ini perlu juga nih. Ini teman-teman ya. Restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik gitu ya. Jadi gini, lihat. Kalau restrukturisasi, itu kata lainnya atau perampingan, itu perusahaan besar itu kita rampingkan gitu ya. Artinya kita rampingkan, artinya kita bukan kita pecat ya, tapi kita bangku panjangkan karyawan-karyawan kita. Kemudian penataannya atau ranking-nya seperti apa. Kemudian pengelompokan kembali atau delayering. Jadi pengurangan jumlah karyawan atau jumlah divisi itu, jumlah atau tingkat hierarki agar efisien dan efektif. Kalau terlalu besar organisasinya, itu nanti tidak bisa kita lihat gitu pergerakan atau pertumbuhannya gitu. Tapi inilah perlunya kita restrukturisasi gitu ya, restrukturisasi atau kita rampingkan itu atau downsizing gitu ya. Nanti kita ubah gitu ya. Kita ubah, mungkin kalau organisasinya besar, metodenya ini yang kita gunakan. Tapi kalau organisasinya sudah kita ubah kecil, maka metode ini yang kita laksanakan gitu ya. Beda ada ya. Kemudian rekayasa ulang. Itu ini sebutan lainnya re-engineering. Ini manajemen atau proses atau inovasi proses atau merancang ulang berkaitan dengan tugas kerja dan proses demi perbaikan biaya, peningkatan kualitas pelayanan dan kecepatan gitu ya. Fokus pada kepentingan karyawan gitu dan konsumen dibandingkan pemegang saham. Jadi artinya gini, re-engineering ini artinya apa ya? Itu merancang gitu. Misalnya tahun ini kebijakan yang kita buat sudah habis gitu ya. Misalnya ini di akhir-akhir tahun bulan 12 gitu, tahun 2021. Itu sudah habis gitu. Makanya perlu kita re-engineering gitu. Misalnya di tahun 2021 ini kita hanya bisa menguasai pasar itu hanya 63%. Tapi dengan melakukan engineering atau melakukan rekayasa ulang itu re-engineering di dalam suatu perusahaan itu target kita ke depannya gitu ya. Ini karena kita hanya dapat selesaikan 63%, tapi di depannya kita memiliki target sebesar misalnya 75% gitu ya. Ini disebut dengan re-engineering gitu ya. Kemudian yang terakhir rekayasa elektronik atau e-engineering. Ini mendapatkan keuntungan dari konsumen melalui media elektronik atau internet. Ini membuat kesepakatan dengan masuk, memikat dan melayani konsumen berbagai barang dan jasa itu. Itu kalau sekarang kan sudah ada pengiriman gitu ya, pengiriman seperti Shopee, Tokopedia itu kan sudah memiliki itu sudah berkali-kali itu melakukan rekayasa elektronik sehingga mereka itu bisa survive, bisa bisa mengembangkan usaha mereka gitu di jasa peningkatan logistik atau kurir logistik dalam pengiriman barang gitu ya. Ini disebut dengan rekayasa elektronik gitu ya. Dan ini sedikit lagi nih, menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi gitu ya. Ini kadang-kadang gini ya, orang yang kita
kasih kerjaan tetapi tidak kita gaji dengan sesuai apa yang mereka laksanakan, itu akan sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh terhadap performa seorang gitu ya. Jadi harus menggunakan bentuk kompensasi kinerja untuk para manajer dan kecuali eksekutif puncak. Nah, itu yang atas itu tidak. Pembagian laba itu nanti kalau kita dapat untung maka itu akan kita ini ya, akan kita apa namanya kita buat gitu ya. Wah, sorry apa nih? Oke, sorry. Maksudnya pembagian laba itu, kalau pembagian laba itu misalnya suatu perusahaan mendapat keuntungan, itu labanya itu harus dibagi rata gitu ya. Harus dibagi rata kepada karyawan sehingga mereka ini akan memiliki motivasi yang tinggi gitu untuk mendapatkan laba yang tinggi di bulan berikutnya gitu ya. Sehingga mereka akan meningkatkan motivasi mereka gitu ya. Pembagian hasil itu mendorong tenaga kerja dengan menetapkan target kinerja. Jika melebihi target maka tenaga kerja akan mendapatkan bonus gitu. Tapi misalnya gini, perusahaan itu menyuruh karyawannya lembur tapi tidak digaji, itu kan otomatis tidak baik juga gitu ya. Itu betul-betul memang harus kita sesuaikan dengan tenaga kerja mereka yang mereka gunakan untuk lembur tadi untuk bekerja, tetapi ya kita tidak melebihkan gaji mereka itu atau memberikan bonus, itu kan tidak baik gitu, sehingga motivasi mereka itu akan bisa menurun gitu. Kemudian sistem bonus itu jika terjadi ketika penjualan itu laba, efisiensi produksi, kualitas, keamanan gitu ya, itu perlu juga gitu ya. Maka setiap anggota itu berhak untuk menikmatinya gitu. Kalau kita bekerja tapi kita dalam keadaan was-was, itu otomatis keamanan diri kita itu tidak bisa kita pastikan, itu otomatis kita akan bekerja itu tidak memiliki motivasi tinggi gitu. Ini kita bahas minggu depan aja ya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak, Pak.